ini menjadikan kami para santri tidak bisa kemana-mana. Tidak ada sambangan, pengiriman barang dibatasi. Tapi, kalau bicara tentang ide, tidak ada yang bisa membatasi. Di sini, di SMP Bilingual Terpadu Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi, ide untuk membuat karya tidak pernah redup. Dan ini adalah konten baru kami. Tadang! Please welcome poster podcast SMP Filter. Tadang! Yang akan menyajikan obrolan-obrolan yang ringan, yang seru, yang informatif, yang inspiratif, yang solutif. Seputar SMP Bilingual Terpadu dan Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi. Nantikan poster ini di channel YouTube SMP Filter TV. By the way, di channel ini juga ada banyak banget karya santri. Dari mulai cover lagu, video cerita pendek, tips-tips seru, lantunan merdu sholawat, dan juga video-video informasi dan dokumentasi kegiatan kami. Gimana? Ya, kita mau subscribe. Karena subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Poster Podcast SMP Filter. Langsung saja kali ini kita akan berbincang-bincang santai dalam rangka membahas, mewujudkan dalam rangka untuk semangat kemerdekaan HUT RI ke-76 ini. Langsung saja kita akan berbincang-bincang santai dengan guru kami, guru saya tentunya, Ustazah Laila. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Kelihatan sangat ceria sekali Ustazah. Iya dong, harus semangat demi untuk merayakan HUT RI ini. Kita ini tidak ada apa-apanya ketimbang para pahlawan-pahlawan dulu, bertumpah darah tanpa pamrih, berjuang demi kemerdekaan ini. Oke, langsung saja Ustazah. Kali ini kita akan membahas perihal negeri ini. Ya, langsung saja. Ustazah, menurut Ustazah apa sih definisi suatu negara? Apa sih definisi terbentuknya suatu negara itu? Oke, menurut Ustazah, definisi suatu negara itu harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama, kita harus ada rakyat. Yang kedua, harus ada wilayah. Yang ketiga, kita harus punya pemerintahan yang berdaulat. Dan yang terakhir adalah kita harus punya pengakuan dari negara lain. Diakui oleh negara lain. Sedangkan dulu sebelum merdeka Indonesia masih belum diakui oleh negara lain. Nah, betul sekali, kamu tahu artinya. Ya kan, karena Indonesia dijajah dulu oleh para penjajah seperti itu. Betul. Berbicara tentang pengakuan negara lain, kita, negara Indonesia itu harus diakui secara de facto oleh negara Mesir di tahun 1946 saat penyebaran. Itu pertama kali Bu ya? Dalam sejarah. Baru pertama kali negeri Mesir. Ya. Ustazah, kan tadi Ustazah bilang negara yang terbentuknya satu negara itu harus diakui, harus berdaulat, harus memiliki rakyat dan wilayah. Kalau menurut Ustazah, kalau misalnya rakyatnya nggak makmur gimana? Iya. Kalau Ustazah bilang makmur itu sudah terpenuhi di sila kelima yang harus kita wujudkan sampai sekarang. Jadi kita masih berusaha untuk mewujudkan komitmen tersebut. Oke, langsung saja. Ustazah, apa sih penyebab para penjajah itu menjajah negeri kita, negeri Indonesia ini? Apa sih Ustazah? Iya. Berbicara tentang penjajahan saat itu, kala itu, sudah mau bercerita sedikit bahwa saat itu negeri kita dijajah oleh siapa? Mungkin yang terlama mungkin Belanda, 350 tahun. Iya, betul sekali. Saat itu Belanda itu termasuk bangsa apa? Bangsa Eropa. Iya, betul sekali, bangsa Eropa. Eropa saat itu terjadi kerusakan ekonomi secara besar-besaran. Oh, jadi kerusakan ekonomi gitu ya? Iya. Jadi memaksa untuk menjajah. Tetapi Eropa saat itu lagi berkembang pesat teknologi pelayaran, sehingga Eropa saat itu memanfaatkan keadaan tersebut. Dia
berlayar, mencari sumber daya alam, termasuk sampai ke negara kita. Iya, saya juga pernah dengar itu banyak tokoh-tokoh dari Eropa itu berlayar kemana jadinya kayak Christopher Columbus, Magellan dan lain-lain. Mungkin itu sebagai wujud untuk mencari sumber daya alam Iya. ekonomi demi menyokong ekonomi di Eropa negaranya sendiri. Iya. Oh, seperti itu ya. Iya. Oh, Dan iya, iya. penjajahan dimulai saat adanya VOC VOC. di Oh, ya. tahun 1602, yang mana VOC itu mendirikan suatu politik yang kita kenal Divide et Impera. Politik adu domba. Iya. Saya masih ingat pelajaran dulu kelas 8. Politik adu domba itu mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Kan kita memang saat itu masih berbentuk kerajaan. Dan mungkin masyarakat kala itu mungkin masih awam akan sebuah politik seperti ini. Sedangkan para penjajah menurut saya mungkin lebih terstruktur lah, lebih pintar lah dalam soal pendidikan. Gitu ya. Mas. Oh, iya, iya. Bisa tak? Terus bagaimana kondisi rakyat di kala itu, Misalnya, ketika penjajah menjajah kita terutama VOC itu dalam politik Divide et Impera itu? Ya kalau berbicara tentang kondisi rakyat saat itu tuh bisa dan sangat bilang cukup mengenaskan. Kenapa bisa bilang seperti itu? Saat itu Penderitaan itu. penderitaan rakyat sangat-sangat diperas oleh Belanda. Contohnya dikejar oleh Jenderal Dendels, kepemimpinan Jenderal Dendels. Itu mereka disuruh kerja lagi membuat jalan dari Anyer sampai Panankan. Sejauh itu ya. Sejauh itu mereka, Dan itu tanpa konsumsi atau apa-apa. betul Tanpa sekali. Di dalam sejarah dikatakan mereka itu banyak yang mati kelaparan, mati kedinginan, mati kelelahan. karena pekerjaan tersebut. Iya. Oh iya iya iya. Saya juga pernah dengar itu tanam paksa. Yang kedua juga ada. Kultur stelsel. Iya, saya masih ingat itu. Kultur stelsel itu oleh Van der Bos. Kamu masih ingat kan? Iya langsung. Yang ketiga itu memang ini ada politik etis. Politik etis. Iya, Oh, politik iya, iya. etis ini kita bicarakan kenapa ini juga munculnya. Dorongan untuk sekaligus tidak mendorong Belanda aja, tapi Iya, Indonesia juga betul gitu. sekali. Ini munculnya nanti ada kebangkitan nasional lagi. Iya. Ada politik etis oleh Van der Bos. Kalau nggak salah itu isinya itu juga mendukung Indonesia ya, Bisa. Iya. Boleh saya jelaskan? Betul. Politik etis saat itu ada 3 visi yang kita kenal dengan Ries van der Venter. Yang pertama adalah irigasi, yang kedua ada transmigrasi, yang ketiga ada edukasi. Yang mana irigasi ini adalah untuk pengairan sawah yang ditanami oleh Rakyat. Tapi itu kan kembali ke Belanda lagi Iya, karena betul ada pajak sekali. tadi. Iya. Jadi ya untuk Belanda sendiri lagi, Mas. Tetapi kan ada untungnya juga, ada simbiosis mutualisme di sini. Akhirnya rakyat pun bisa. Jadi bisa belajar, Ya, bisa, bisa lebih belajar. baik lagi gitu. Iya, dan yang kedua ada transmigrasi. Meskipun ini juga menguntungkan pihak Belanda, kenapa ada transmigrasi? Di situ misalnya Belanda menemukan suatu wilayah yang kosong akan penduduk. Nah, betul, rakyat tetap penduduk. Tapi di situ tuh lahannya itu cocok untuk tanaman, untuk Oh, ditanami. iya, iya. Nah, makanya beberapa penduduk itu dipindahkanlah ke penduduk yang tidak Tidak ada. Iya, iya. Terus edukasi, apa itu edukasi? Nah, dari sinilah edukasi. Kita tahu bahwa dulu disekolahkan. Awal mula disekolahkan itu hanya untuk apa sih? Daripada mengambil sumber daya manusia yang dari Eropa menuju ke Indonesia itu pasti akan lebih Mahal. ya, mahal. mahal. Nah, dijadikanlah orang-orang atau rakyat Indonesia saat itu disekolahkan oleh Belanda. Untuk membantu Belanda juga. ya. Belanda juga dalam sistem pembukuan. Iya iya. Tapi ini edukasi ini merupakan kita bekal ya, jadi Iya, kebangkitan betul. nasional di masa itu. Iya, kita bakal kita Iya iya. Sebenarnya Budi Utomo, organisasi yang Budi Utomo, Mereka Islam dan lain-lain. Itu menurut saya sebuah perubahan lah ketika sebelumnya sistemnya kita masih individual lah. Dan ketika saat itu saya lihat ketika saya waktunya pelajaran
saya mempelajari tentang hal tersebut, tidak berubah konsep seperti itu menjadi bersatu, melawan menjadi terkonsep, tidak terburu-buru, tidak harus dengan perlawanan Karena visi. kita tidak dibekali ilmu dari Ya, sekolah yang iya, kita iya. Oke, Ustazah, ngomong-ngomong masalah hukum, Ustazah. Jika berkali di dunia hukum di Indonesia itu dari apa sih? Kayak UUD, UU dan lain-lain itu. Oke, bisa bilang kalau kita berbicara tentang sistem hukum yang ada di Indonesia saat itu, kita berbicara sebelum kemerdekaan sama sesudah kemerdekaan, pra kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Pra kemerdekaan saat itu sistem hukumnya kita masih menganut civil law. Apa itu civil law? Hukum barat, dan masih ada hukum adat. Itu sebelum kemerdekaan. Berarti masih menganut hukum barat, Iya. Belanda juga itu. Iya. Tapi setelah awal kemerdekaan, setelah kemerdekaan itu sistem hukum yang kita pakai itu campuran. Kenapa bilang itu sudah campuran? Karena saat itu yang digunakan adalah yang pertama adalah hukum Eropa kontinental, yang kedua ada hukum agama, dan yang ketiga ada hukum adat. Jadi hukum adat masih ada ya? Iya, masih ada. Masih dituduhkan di sini. Iya. Kalau sudah bilang hukum Eropa kontinental itu kenapa? Karena kita dulu adalah sisa jajahan Bangsa Belanda. Eropa, iya, saya paham. Kalau bilang hukum agama masih ada, kenapa? Karena mayoritas di Indonesia adalah Umat beragama, apalagi Islam. Betul sekali. Dan yang terakhir tadi, kenapa ada campuran hukum adat? Sudah bilang dulu itu kenapa? Ada jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Ya, jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan untuk mengambil keputusan saat masyarakat. Itu namanya keterangan. Jadi memutuskan masalah itu tidak harus langsung ya, dipikir Iya. dulu, terstruktur dulu Iya. ya. Ada tahap-tahapannya. Oh, seperti itu. Sudah, tadi kan flashback memikirkan bangsa Indonesia zaman dahulu sebelum kemerdekaan, ketika penderitaan rakyat dalam baik. Oke, nah ketika kita mikir sekarang kondisi negara sekarang juga, selama ini apakah negara ini sudah merdeka? Menurut Islam, Apakah bisa dikatakan negara ini sudah merdeka? iya. Kalau sudah bilang merdeka, memang Indonesia itu sudah merdeka. Kenapa? Karena kita sudah dalam formalitas kita memang sudah diakui kalau kita sudah merdeka, karena kita sudah memenuhi 4 unsur tadi yang sudah bilang. Kalau sudah juga bilang belum merdeka, iya memang sudah tidak bilang. Jadi 50-50 gitu. Iya betul sekali. Kenapa sudah bilang itu? Karena kita pun juga masih banyak budaya asing yang masuk ke budaya kita. Atau kita bilang akulturasi, asimilasi. Saya bingung sama teman-teman saya. Apalagi mungkin kalau saya santri di sini mungkin Menurut kamu bagaimana, Arif? Sekitar lingkungan kamu, menurut Arif, sebagai seorang santri atau pelajar, Indonesia saat ini merdeka apa tidak? ya mungkin ya sama sih, pendapat saya mungkin 50-50 ya. Kenapa bilang seperti itu? Ya kalau dibilang merdeka, merdeka lah formalitas, mau udah mengakui Indonesia merdeka lah. Mungkin kita juga punya pertahanan, pertahanan negara, dan kalau bilang tidak merdeka ya mungkin dalam kondisi sosial bermasyarakat lah, pergaulan. Apalagi saya juga lihat teman-teman saya gitu, ketika kita punya kultur sendiri, punya budaya sendiri, kayak tahlilan lah, apa itu sudah hilang gitu itu. Jadi mana tergerus oleh budaya-budaya luar, kayak TikTok lah, seperti ini lah. Saya juga aneh sama teman-teman saya itu. Mana jiwa cinta kalian, patriotisme kalian pada negeri kita gitu loh. Oke lah, nggak apa-apa kita pakai budaya luar, tapi jangan lupa kan budaya Indonesia, karena kita punya sendiri, kita harus punya pendirian, harus punya budaya sendiri, jiwa sendiri gitu. Jadi seperti itu. Karena teman-teman saya itu jiwa individual, saya main kelereng, saya main layangan, itu budaya lah menurut saya. Dan sekarang itu malah lebih banyak main game, contohnya kayak Mobile Legends lah, dan FF lah, dan lain-lain itu. Betul, Ustaz itu bilang boleh dimanfaatkan. Gadget apapun itu dimanfaatkan yang baik, jangan dimanfaatkan Terlalu terlalu. Ustazah, dalam paradigma seperti ini,
perbedaan pergaulan seperti ini. Bagaimana sih Us kita para pemuda itu, bagaimana kita bisa mencerminkan sikap para pahlawan di masa di kala itu? Ya, betul sekali. Yang bagus loh. Kalau saya bilang untuk mencerminkan nilai pahlawan itu, saya hanya minta satu ini aja dulu yang ada dekat. Terapkan nilai Pancasila di kehidupan kalian. Jadi kita harus menerapkan nilai Pancasila ya. Iya. Dan yang kedua itu lestarikan dan tingkatkan rasa cinta terhadap kebudayaan kalian Ya, sendiri. seperti tadi ya, Us. Iya. Karena juga banyak yang sudah melupakan budaya kita. Padahal kalau menurut saya itu sudah melambangkan lah jiwa Indonesia kalau budaya tersebut. Dua itu aja. Sudah kalau kalian lakukan, pasti kalian sudah mencerminkan nilai-nilai kalian. Kita harus semangat gitu ya. Jadi selain dari budaya ini, saya pakai ini merupakan jangan hanya sebagai pakaian gitu ya, sebagai lambang jiwa gitu. Bahwasanya Indonesia itu di jiwa kita gitu ya, di dada kita gitu. Gak ada yang bisa mengalahkan gitu ya. Kalau untuk upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia saat itu, sudah bilang ada dua metode. Yang pertama dengan cara fisik, yang kedua ada dengan cara diplomasi. Dengan cara fisik saat itu bisa kita lihat seperti ada perang Bandung Lautan Api, Oh iya, 10 November itu. perang 10 November, ada perang gerilya Jenderal Sudirman. Kalau saat itu dengan cara diplomasinya ada contoh dengan kejadian Linggarjati, Rengas Rengas Dengklok itu. Dengklok Iya, saat iya, itu, dan yang terakhir itu ada konferensi meja bunda. KMB. KMB. Iya. Jadi ada dua prospek gitu ya, kedua cara gitu. Dua cara. Demi mempertahankan NKRI sebelum merdeka maupun sesudah merdeka gitu ya. Jadi saya juga mikir setelah merdeka Indonesia masih banyak ujiannya. Sangat-sangat Ada agresi militer Belanda dua, itu akan melenyapkan dua. Saya nggak kepikiran itu gimana pola pikir mereka. Memang sangat-sangat kuat sekali mereka. Kenapa memang saat itu Belanda itu masih mengunjungi Indonesia. Dia masih belum terima Indonesia itu merdeka. Belum juga jadi kabul SPKI, TNID, Iya. itu ya itulah sebuah paradigma berusaha untuk mempertahankan hingga seperti ini gitu. Sedangkan kita hanya cakap-cakap seperti ini gitu. Nggak ada bandingannya, tapi inilah kami sebagai mengenang lah jasa para pahlawan di masa dulu gitu ya. Itu saja sampai di penghujung waktu poster podcast video kita ini. Saya juga habis kehabisan kata-kata ini ya untuk membahas karena terlalu panjang, terlalu banyak yang kita harus bahas. Jangan waktunya tidak sedikit dulu. Ustazah, terakhir apa sih harapan Ustazah untuk para pemuda di Indonesia gitu agar lebih baik lagi, sekaligus mewujudkan harapan-harapan para pahlawan di masa dulu untuk pemuda di masa seperti ini. Saya menaruh harapan tinggi kepada seluruh anak bangsa dalam memperkeras tekadnya untuk mengorbankan api nasionalisme dan patriotismenya dalam tubuh kalian, sehingga kalian rela menjadi tulang punggung tanah air dalam meraih masa depan yang Harapan yang menggugah, jadi para pemuda-pemuda harus tetap semangat. Terima kasih saja waktunya, alhamdulillah masih semangat ya? masih dong. Semangat, oke. Kalau menurut Afi sendiri, apa sih harapan Afi sebagai seorang pelajar? Jadi harapan saya mungkin nggak banyak sih Lus. Harapan saya pada pemuda-pemuda seumuran saya lah, jangan buang-buang waktu lah Lus. Waktu kita masih panjang, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau saya pernah dengar di Maksudot itu, al waktu akmanu minad dahri. Waktu itu lebih baik daripada emas. Jadi manfaatkan waktu karena penyesalan itu ada di akhir. Penyesalan ada di akhir. Jadi belajarlah sungguh-sungguh harapan para pahlawan dulu untuk mempertahankan NKRI. Apa cara kita? Cara kita hanya cukup simpel, belajar gitu. Belajar membanggakan bangsa Indonesia. Karena kita bangsa Indonesia itu butuh para pemuda-pemuda yang bisa mengiaskan namanya itu di dunia gitu. Iya. Jadi jangan buang-buang waktu, tetap semangat, tetap
tetap semangat, komitmen. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita di Poster Podcast SMP Pinter. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini dan tunggu video-video terbarunya. Tetap semangat, wujudkan kemerdekaan NKRI. Selamat merayakan kemerdekaan RI ke-76. Salam merdeka.